Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Ini pembelajaran kita adalah tentang kronologi kehidupan masa praaksara. Ya. Nah, waktu di semester 1 kalian belajar tentang ruang interaksi antar ruang. Jadi masa lalu itu adalah ruang. Manusia praaksara juga hidup di sebuah ruang. Lalu di bab 2 kita belajar tentang interaksi sosial. Manusia praaksara juga berinteraksi. Tujuan kita belajar adalah agar kalian bisa ya, memahami tentang konsep masa praaksara, lalu kalian juga tahu tentang bisa menganalisa periodisasinya masa praaksara, bisa tahu benda-benda peninggalan praaksara apa saja. Lalu kalau ada masalah tentang kerusakan, pencurian, kalian punya ide bagaimana cara mengatasinya. Jadi kita hari ini belajar ya anak-anak ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Baik. Kita, sambil kehidupan manusia pada masa praaksara. Oke. Siapa yang tahu gambar apakah ini? Gambar lukisan. Lukisan? Lukisannya di mana? Ya? Di batu. Di batu? Di dinding apa ya? Boleh kalian nyalakan saja speakernya kalau di tempat kalian sepi. Tapi kalau ramai nggak apa-apa. Kadang di mute, kadang dinyalakan. Oke, coba dibacakan, Nak. Apa judul artikel ini? Situs purbakala di Pulau Khmer kian terancam. Iya. Betul, tadi seperti temanmu bilang ya, ini adalah lukisan di dinding gua atau lukisan di atas batu, lukisan cadas. Ini adalah peninggalan masa praaksara. Ya, peninggalan masa praaksara yang biasa disebut dengan rock art. Ternyata berita pada 2019 situs ini rusak. Ada penyebabnya, kita lihat. Ya, desa ini berada di desa Khmer di Provinsi Maluku. Nah, terancam rusak akibat ada dua hal. Siapa yang bisa menyebutkan dua hal yang menyebabkan kerusakannya? Pengaruh alam dan aksi vandalisme yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Iya, wah bagus ya. Nggak apa-apa, duluan jawab nggak apa-apa. Ya, yang penting suaranya terdengar. Pengaruh alam dan aksi vandalisme. Apa itu vandalisme? Aksi coret-coret, Bu. Aksi coret-coret, betul. Yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hari ini Ibu ingin kalian berpendapat tentang masalah ini. Periodisasi masa praaksara atau pembagian masa praaksara ada 3 ya Nak, secara geologis, secara arkeologis, dan secara perkembangan hidup. Kita lihat satu per satu. Nah ini dia. Pertanyaan Ibu nih, dinosaurus berada di zaman apa? Mesozoikum. Mesozoikum. Ya. Baik. Kita mulai dari pertama. Zaman Arkaikum. Zaman ini adalah yang paling tua. Belum ada kehidupan karena bumi masih panas. Dinosaurus bisa punah. Apa yang menyebabkan dinosaurus punah? Karena faktor alam, Bu.
Ya, betul. Faktor alam. Faktor apa lagi? Perkembangan zaman. Pepenuhan kapur, Bu. Ntar dulu. Perkembangan zaman. Tadi ada yang jawab. Arkeologis, nah. Ada 2 zaman. Siapa yang bisa nyebutin? Zaman batu dan zaman logam. Iya, betul. Kita lihat ya. Ada 4 zaman, nak. Yaitu Paleolitikum, Mesolitikum. Ayo, yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Paleolitik. Apa? Neolitikum. Neolitikum. Satu lagi? Megalitikum. Iya, tradisi megalitikum. Pinter ya. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan megalitikum. Kita lihat pada zaman Paleolitikum manusia hidupnya pindah-pindah tempat, nomaden. Alat-alat yang dipakai masih kasar, nak. Nah, peninggalannya diketemukan di daerah Pacitan dan Ngandung, Jawa Timur. Ya. Lalu zaman kedua Mesolitikum nih sudah mulai menetap, tapi di gua-gua. Ya, nah, kalau guanya udah terancam binatang, udah terancam oleh alam, hujan, badai, mereka pindah lagi gua yang satunya lagi. Nah, peninggalan yang terkenal pada masa ini adalah Kezoken Modinger, yaitu sampah kerang. Jadi mereka makan kerang numpuk-numpuk. Nah, banyak ditemukan di daerah Langsa dan Medan. Lalu ya tradisi Abris Sosrose yaitu tinggal di gua tersebut. Nah, gua-guanya peninggalannya masih ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini seperti yang kamu bilang ya tadi ya, Neolitikum dan Megalitikum. Neo sudah mulai menetap, sudah mulai bercocok tanam, alat-alatnya sudah mulai tidak kasar lagi, ya. Ya, tradisi Megalitikum adalah tradisi batu besar ya. Apa saja nak peninggalannya? Dolmen, Waruga, Ya. Menhir, Ya. Mendirandak, sama sarkofagus. Iya. Zaman kedua secara arkeologis ada zaman logam. Di Indonesia hanya mengalami 2 masa, 2 zaman, yaitu perunggu dan zaman besi. Menurut perkembangan kehidupan, manusia praaksara yaitu 1 masa berburu. Ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Lalu yang kedua, nah mereka sudah mulai mengenal bercocok tanam, walaupun tanamannya tanaman yang untuk kebutuhan mereka saja, ya. Nah, kehidupan ekonomi sudah dilakukan, kehidupan sosial sudah mulai ada kayak perkumpulan gitu ya, ada ketua adatnya ibaratnya gitu. Kemudian kebudayaannya juga sudah mulai batunya batu halus ya. Kemudian ada juga alat upacara. Benar, Rianti, Sarwindah, dan Rahel. Siapa yang mau bicara? Saya, Bu. Baik, Rianti. Silakan, Nak. Apa saja penyebab situs prasejarah dalam artikel di atas? Gara-garanya akibat alam. Terus kerusakan oleh aksi coret-coret atau vandalisme atau pencurian. Ya, artikelnya apa, Nak? Bacakan judulnya. Artikelnya judulnya situs Purbakala di Tol Pandaan Malang rusak, tim arkeolog kesulitan lancak bentuk aslinya. Iya. Arkeolog kesulitan untuk mencari dan menemukan sisanya ya akibat dirusak. Misalnya seperti kalau di masa Hindu Buddha itu ada arca Buddha kepalanya dibuntungin gitu ya, kayak gitu. Kalau ini praaksara bisa berupa situs, bisa benda-benda. Baik, betul ya jawabannya. Terus pertanyaan kedua ada nggak, Rianti? Ya, Bu. Ya. Apa pertanyaan kedua yang bagian 1? Menurut yang B kan, Bu? Ya, betul.
Menurut pendapatmu bagaimana memecahkan masalah perusakan situs yang terus terjadi di Indonesia? Jawabannya melalui pendidikan sejarah, sosialisasi pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat untuk sama-sama menjaga situs prasejarah. Hukuman berat bagi perusak situs prasejarah. Oh, dihukum berat ya. Mana ini? Kelompok 2. Oh ya, Klepi mau jawab ya, mau mewakili kelompoknya. Silakan. Baik, Bu. Apa langsung saja, Bu? Iya, kamu nomor 1 dan 2 saja. Baik, Bu. Ya, silakan. Nama bendanya kapak perimbas. Periodasinya Paleolitikum atau disebut juga batu tua. Penjelasannya, bentuknya masih kasar karena terbuat dari batu yang belum dihaluskan. Oh, ya. Dan nomor 2, fosil dinosaurus. Periodasinya Mesozoikum atau disebut juga zaman pertengahan. Kita kasih kesimpulan dulu untuk hari ini. Kita belajar apa sih hari ini? Yuk, siapa berani? Siapa berani? Saya, Bu. Klepi berani. Nanti habis Klepi dibantuin. Satu lagi. Saya, Bu. Sabrina berani. Klepi dulu ya. Yuk Klepi, kita belajar apa hari ini? Perkembangan manusia pada masa praaksara, Bu. Iya. Apa aja kita belajarnya tadi? Belajar ada dinosaurus ya? Iya. Terus Bu. apa lagi? Masa Mesozoikum. Iya. Terus? Paleolitikum. Paleolitikum. Ada gambar apa tadi yang terlihat, yang kamu ingat? Ada gambar manusia purba, Bu. Iya. Terus? Ada benda-bendanya enggak? Bu. Ada. Bu. Misalnya apa bendanya? Sarkofagus. Pintar. Iya. Dan Iya, kita belajar itu tadi ya hari ini ya. Coba Sabrina. Baik, Bu. Jadi tadi kita belajar tentang masa praaksara, Bu. Ya, jadi masa praaksara adalah suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya. Merupakan gabungan kata dari pra dan aksara. Baik, jawaban kalian tadi bagus ya. Sebentar. Tadi kita terakhir LKPD-nya Ibu perlihatkan lagi. Mana ya? Ya. Ini ya, tadi betul ya jawaban kelompok 1 bahwa ada permasalahan yaitu perusakan situs di daerah tol Pandaan, yaitu adanya perusakan lalu dicuri, sudah dirusak dicuri pula. Nah, kalian harus mengetahui tentang apa saja sih atau pentingnya apa sih peninggalan ini. Kalau udah rusak ya udahlah gitu kan. Biasanya anak muda gitu mikirnya. Nah, karena benda bersejarah itu sangat berharga, ya. Makanya betul-betul dijaga dan dilestarikan. Tadi betul jawaban kelompok 1, kelompok 2 ya, kelompok 1 ya. Yang bagian B. Bagian B tadi kelompok berapa? 1, Bu. Oh iya, bagaimana memecahkannya? Katanya bisa dengan sosialisasi, bisa dengan memberikan hukuman yang berat, bisa dengan memberdayakan masyarakat sekitar supaya saling menjaga, boleh. Karena tugas sudah Ibu share di Google Classroom, kalian bisa lihat tugasnya tentang masa praaksara. Ada 2 soal yang Ibu share, Ibu berikan. Silahkan kalian buka.
Ya, nanti minggu depan kita bahas lagi. Ya, pertemuan yang akan datang kita bahas lagi. Masih ada satu pertemuan untuk masa praaksara. Ya, kita akhiri ya nak pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan berdoa dulu ya. Rianti, ayo dipimpin doa nak. Al asri innal Insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Terima kasih ya. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Oke, yang mau lab silakan lab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.